Jadi di episode kali ini saya kedatangan dua tamu yang sangat-sangat cantik. Mereka berdua ini tidak hanya cantik, tapi juga sangat-sangat kocak ya tentunya. Jadi mungkin di episode kali ini pemirsa di rumah akan sangat terhibur oleh tingkah-tingkah dari kedua narasumber saya. Jadi sebelum kita berbicara terlalu jauh, kan saya Juta dan tamu saya Karlin, saya Diska. Jadi di episode kali ini saya mengangkat tema penggunaan bahasa gaul oleh generasi Gen Z. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kalau dilihat dari realitas sekarang, ini penggunaan bahasa gaul sudah sangat-sangat luas ya tentunya. Jadi kedua narasumber saya akan memberikan informasi terkait ini penggunaan bahasa gaul. Ya, saya akan bertanya dulu untuk kalian berdua. Menurut kalian berdua ini bahasa gaul yang bagaimana? Jadi kalau menurut saya itu bahasa gaul itu bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, terlebih khusus generasi muda Gen Z. Mereka menggunakan bahasa gaul ini untuk terlihat keren, pokoknya untuk agar ngobrol lebih santai, pokoknya untuk hal-hal yang menurut mereka menarik lah. Dan juga bahasa gaul ini mereka adopsi dari bahasa asing. Mereka adopsi kemudian mereka serap dalam bahasa Indonesia, mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi. Menurut saya begitu sih. Kalau menurut kita sekarang, kalau menurut saya penggunaan bahasa gaul itu cara komunikasi yang kurang informal, ya bisa dibilang kurang informal ya, yang digunakan oleh anak muda zaman sekarang, terutama pada generasi Gen Z, yang digunakan untuk menunjukkan bahwa mereka itu anak muda. Baru penggunaan bahasa gaul juga itu sangat fleksibel ya, dan mudah berubah tergantung dari tren-tren yang viral sekarang. Misalnya dengan kata lo gue, terus healing, kayak itu saja dari saya. Jadi menurut kalian berdua di bahasa gaul yang lahir dari kaum Gen Z gitu, bahasa yang memang dari generasi sebelumnya belum ada gitu. Ini diciptakan dari generasi yang lalu ini. Menurut kalian berdua, ini penggunaan bahasa gaul mengganggu atau tidak untuk kita komunikasi kita dengan teman, keluarga atau dengan siapapun itu? Kalau menurut saya itu berkomunikasi menggunakan bahasa gaul itu cukup mengganggu ya, mengganggu komunikasi kita dengan orang yang lebih tua dari kita, terutama orang tua kita. Tapi kalau untuk kita yang seumuran sama kita, itu mungkin dianggap sebagai hal-hal yang bukan tabu lagi ya, karena kita juga sering menggunakan bahasa gaul itu. Tapi kalau kita menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, misalnya orang tua kita, itu akan lebih sulit gitu. Jadi mungkin kalau dilihat dari segi kesalahannya, kita itu dengan tanpa sadar menggunakan pada saat berkomunikasi kita tidak lihat ini lawan bicaranya kita bisa apa gitu. Jadi jadi dengan tanpa sadar kita menggunakan ini bahasa gaul yang pada saat kita berbicara dengan orang tua, tentunya orang tua kita dapat mengerti ya, karena di generasi mereka bahasa gaul tidak ada gitu. Mereka sering berbicara menggunakan bahasa yang formal atau yang memang ada begitu di kalangan mereka. Jadi pertanyaan selanjutnya, menurut kalian berdua ini bahasa gaul yang seperti apa dan bagaimana yang paling menonjol untuk di kalangan kita sekarang? Gitu? Kalau menurut saya yang paling menonjol untuk generasi Gen Z ini ya kata untuk misalnya kalau kaget itu, anjir itu, jelah, santuy, pokoknya boring, segala macam, pokoknya banyak sekali. Tapi yang paling saya dengar, yang saya amati di sekitar saya itu, mereka bukan amati lah, saya sendiri juga menggunakan bahasa itu. Berarti kalau juga menggunakan bahasa itu ya. Kalau saya kaget, apalagi saya berbicara dengan teman-teman saya, itu pasti menggunakan bahasa gaul, bisa anjir lah kalau saya kaget begitu. Terus ini bahasa gaul ini kan mengandung ada mengandung kasarnya begitu atau yang kalau menurut saya kasar ya, itu ada unsur kasarnya kalau berbicara dengan orang tua. Kalau yang sama seumuran kita pasti biasa-biasa saja toh. Iya. Kalau misalnya kata anjir, padahal kan itu sesuatu yang kasar ya. Kan berasal tapi di kalangan menganggap itu sebagai bercandaan gitu. Hal-hal yang kita anggap kocak gitu.
Oke, berarti ini penggunaan bahasa gaul selain Oke, kalau menurut kalian berdua, perbedaan yang paling menonjol sekali, yang sangat-sangat menonjol kalau dibandingkan dengan bahasa dari kaum sebelumnya dengan bahasa gaul dari kita ini kaum Gen Z itu apa? Kalau menurut saya perbedaan yang paling menonjol itu dari generasi Z banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti POV, point of view, ataupun FOMO, fear of missing out, ataupun bahasa-bahasa Inggris tapi mereka buat singkat gitu. Nah, terus yang kedua, mereka menggunakan bahasa gaul itu campuran dari bahasa asing dan bahasa lokal. Oke, berarti mungkinlah perbedaannya itu terletaknya di ini ya, dari singkatan-singkatan gitu. Tanyakan ini kah? Kamu ini mengenal ini bahasa gaul dari siapa dan dari mana begitu sampai kamu mengenal ini bahasa gaul? Kalau saya pertama kali mengenal bahasa gaul ini sejak kelas 10 ya, kelas 1 SMA maksudnya. Terus dari siapa? Itu kalau saya dari media, dari TikTok, Instagram. Nah, itu saja dari saya. Kalau dari saya sih, saya mengenal bahasa gaul itu sejak kelas 1 SMA juga. Terus saya tahunya itu bahasa gaul dari teman-teman saya yang menggunakan bahasa gaul. Mereka juga adopsi itu bahasa gaul itu dari media sosial. Entah itu dari TikTok, Instagram, itu mereka adopsi terus mereka pakai kalau di sekolah. Mereka gunakan itu bahasa gaul untuk berkomunikasi. Jadi bisa dikatakan media ini cukup berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul atau tersebarnya ini penggunaan bahasa gaul sampai ke daerah-daerah pelosok juga ya. Kalau kita lihat sekarang kita sudah tidak ketinggalan zaman begitu, maksudnya karena pengaruh dari media ini juga sehingga penggunaan bahasa gaul ini cukup dan sangat-sangat tersebar ke daerah-daerah pelosok. Iya. Apa lagi pertanyaannya? Tidak. Kalau dari kalian berdua mungkin ada pengalaman yang lucu atau unik terkait dari ini penggunaan bahasa gaul, mungkin di sekolah atau di kehidupan lingkungan di rumah, mungkin ada pengalaman yang menurut kalian lucu sekali karena ini orang tidak mengerti maksudnya ini bahasa gaul bagaimana, bisa tahu salah target kita tidak melihat lawan bicara siapa begitu. Oke, mungkin dari kalian berdua ada pengalaman yang cukup unik atau lucu terkait dengan penggunaan ini bahasa gaul. Dari Rizka mungkin dari saya tidak terlalu lucu sebenarnya. Dulu kan pas kelas 10 SMA atau kelas 1 maksudnya, ada saya punya guru bahasa Inggris nih. Dia ada saya punya teman perempuan kan, maju papan tulis kerja tugas toh. Datang saya punya teman laki-laki nih, semacam re-upload tuh kan. Dia bilang begini tuh, anjay, ya sebut namanya itu anak tuh, anjay, pengaruh benar. Itu bakal langsung apa ya? Mungkin rasa membingungkan dunia bingung. Datang saya punya teman laki-laki langsung bilang gini. Mungkin dia yang connect tuh, Pak, bukan anjir. Beda kan anjir kan itu untuk anjing sebetulnya. Kalau anjay itu beri aplaus, macam beri apa ya? Apresiasi untuk seseorang. Kalau dalam Gen Z punya apresiasinya pakai kata-kata gaul. Anjay. Nah, terus itu sejarah dari saya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan pada saat kita menggunakan bahasa gaul kita tidak melihat kita punya lawan bicara ini siapa gitu. Jadi pada saat sedang menggunakan bahasa gaul kita punya target bicara ini bingung begitu, ini maksudnya apa dan bagaimana. Jadi terjadi kesalahan. Jadi untuk pemirsa di rumah tolong perhatikannya pada saat kamu menggunakan ini bahasa gaul, tolong perhatikan dulu lawan bicaranya siapa supaya tidak terjadi atau terulang hal yang seperti Kak Hadis alami ini pas masih di bangku SMA begitu. Mungkin kakak kalian juga ada pengalaman atau? kalau dari saya tidak ada sih. Ya. Oke, gengs, mungkin hari ini episode cukup sampai di sini. Saya sangat berterima kasih untuk kedua narasumber saya yang dengan begitu welcome ya untuk memberikan informasi terkait penggunaan bahasa gaul ini menurut pengetahuannya mereka begitu. So pesan untuk gengs di rumah, kalau kamu menggunakan bahasa gaul tolong perhatikan dulu lawan bicaranya kamu ini siapa agar tidak terjadi hal-hal seperti yang Kak Rizka alami. Oke, sekian dan terima kasih. See you next time. See you next time. Jangan lupa follow ya.